Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Good Night YouTube channel. Apa kabar nih teman-teman? Semoga kalian yang menonton video ini selalu diberi kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan cerita dari seseorang. Sebut saja dia adalah Mahmud dari Ngawi, Jawa Timur. Jadi, Mahmud ini pernah mendapat wasiat dari kakeknya. Sebelum meninggal, kakeknya itu pernah berpesan pada Mahmud agar dia datang ke Gunung Lawu. Katanya ada sesuatu yang harus dia temui di sana. Memang, Mahmud ini adalah seorang pegiat alam, dan semasa hidup, kakeknya ini sudah tahu. Mungkin karena itu dia diminta sama kakeknya untuk datang ke Gunung Lawu. Kira-kira kenapa kakeknya Mahmud bisa memberi wasiat seperti itu? Memangnya apa yang akan dia dapati di Gunung Lawu itu? Untuk cerita lebih lengkapnya silakan simak video ini sampai selesai. Good night. Mahmud adalah anak pertama dari dua bersaudara. Sejak kecil, Mahmud diasuh dan dirawat oleh kakek dan neneknya. Karena semasa kecilnya Mahmud ini orang tuanya ada persoalan pribadi yang mengharuskan mereka menitipkan Mahmud pada kakek dan neneknya. Ketika usia Mahmud sudah menginjak 17 tahun, dia kembali ke orang tuanya karena persoalan yang dialami kedua orang tuanya ini sudah selesai. Tapi meskipun dia sudah kembali ke orang tuanya, dia tidak akan bisa lupa sama kakek dan neneknya yang sudah mengasuh dia dari kecil. Seorang kakek yang sangat penyayang. Sejak kecil, Mahmud diajarkan sang kakek untuk beribadah dan menghormati leluhurnya. Jadi, kakeknya Mahmud ini adalah seorang spiritualis. Beliau sering banget datang ke Gunung Lawu untuk sowan pada leluhur. Dan tidak jarang, kakek mengajak Mahmud untuk pergi ke Gunung Lawu. Bisa dibilang, kakeklah yang mengenalkan Mahmud tentang gunung. Saat usia Mahmud sudah menginjak 21 tahun, dia sangat hobi mendaki gunung bersama teman-temannya. Beberapa gunung yang berada di Jawa Tengah sudah pernah dia tapaki. Kegiatan mendaki itu sudah dia lakukan selama kurang lebih 5 tahun. Dan pada suatu ketika, Mahmud ini berkunjung ke rumah kakeknya. Karena waktu itu kakeknya ini sedang sakit parah. Beliau sudah amat tua. Untuk balas budi, dia merawat kakeknya. Dan saat menjaga kakeknya itu, tiba-tiba kakeknya bilang ke Mahmud, "Le, so nek mbak wis ra enek munggah ning Hargon Dalem, enek sing pengen ketemu." "Nak, nanti kalau kakek udah nggak ada, tolong kamu naik ke Hargo Dalem. Ada yang pengen ketemu." Mendengar itu Mahmud kaget. Apa yang dimaksud si kakek? Meskipun tidak tahu, dia mengiyakan saja perkataan si kakek, biar beliau ini bisa lega. Hingga pada suatu ketika, Mahmud mendengar kabar kalau kakek yang dia sayangi itu meninggal dunia. Mendengar kabar itu Mahmud sedikit terpukul. Tapi, ya mau bagaimana lagi? Yang hidup pasti akan mati dan akan kembali pada Sang Pencipta. Setelah meninggalnya kakek, Mahmud menjalani hari-harinya seperti biasa. Dia selalu menggunakan waktu senggangnya untuk mendaki gunung. Dan pada suatu ketika, dia mimpi didatangi kakeknya. Beliau datang sambil mengucapkan kata-kata terakhir sebelum beliau meninggal. "Datanglah ke Gunung Lawu, ada yang ingin bertemu." Sebenarnya Mahmud sudah lupa dengan pesan kakeknya waktu itu. Tapi mimpinya itu membuat dia ingat. Bangun-bangun dia mikir, "Aku tadi mimpi ketemu kakek, dan kakek bilang suruh ke Gunung Lawu. Itu kan pernah diucapkan kakek dulu." Di sini dia tidak begitu memikirkan soal mimpi itu. Ya bisa jadi itu hanyalah bunga tidur saja,
Atau mungkin kakek datang dalam mimpi itu karena dia kangen dan minta dikirim doa. Beberapa malam selanjutnya, si kakek terus datang ke dalam mimpinya Mahmud dan mengucapkan kata-kata yang sama. Hingga lama-kelamaan, dia memikirkan ucapan si kakek itu. Apa ini wasiat kakek ya? Tapi kenapa dia nyuruh aku ke Gunung Lawu? Pikirnya. Dia menceritakan itu pada kedua orang tuanya, dan kedua orang tuanya memberi saran. Gak ada salahnya dia datang ke Gunung Lawu. Lagian, gunung itu juga sudah sering diadaki. Jadi rumahnya Mahmud ini memang tidak jauh dari Gunung Lawu, dan gunung itu sudah terlihat jelas kalau dari rumahnya. Akhirnya oke lah, gak ada salahnya pergi ke Gunung Lawu. Dia menghubungi teman-teman pendakiannya buat diajak, dan beberapa dari temannya mau ikut tanpa bertanya tujuannya. Karena memang mereka ini sudah biasa mendaki dadakan seperti ini dengan tujuan ngopi di ketinggian. Singkat cerita, waktu itu kalau nggak salah hari Kamis, dia dan 3 temannya berangkat ke Gunung Lawu. Sebut saja 3 temannya itu adalah Yayan, Eko, dan Fikri. Dari rumah mereka berkendara motor, dan sesampai di basecamp Gunung Lawu, mereka langsung meminta izin ke pos. Jadi pendakian mereka ini melalui jalur Cemoro Sewu. Setelah mendapat izin itu, mereka langsung memulai pendakian sekitar jam 4 sore. Nah, di antara mereka berempat ini, ada satu temannya Mahmud yang bisa dibilang dia ini peka dalam hal gaib. Dia adalah Yayan. Pas mereka sudah sampai di pos 1, tiba-tiba Yayan bilang ke yang lain, "Pendakian kali ini kok rasanya ada yang aneh ya?" "Aneh kenapa, Yan?" "Nggak tahu juga, kayak ada yang ngawasin gitu loh." Mahmud hanya diam, kemudian dia coba mengalihkan pembicaraan. "Oh iya, nanti mau sampai ke puncak apa gimana nih? Emangnya ini dalam rangka apa sih kita naik gunung?" "Nggak ada, cuman gabut aja aku di rumah." Oke lah, mereka memutuskan untuk jalan dulu saja. Ntar kalau sekiranya udah males, ya camp di tempat aja. Hal seperti itu memang sudah biasa mereka lakukan. Bahkan kalau lagi bener-bener gabut, mereka hanya naik sampai di pos 1 doang. Setelah ngobrol-ngobrol itu, mereka lanjut jalan lagi. Dan karena hari sudah menjelang petang, mereka berhenti dulu di sebidang tanah datar. Di situ mereka ngerokok-ngerokok gitulah sambil nunggu habis waktu maghrib. Nah, ketika sedang duduk sambil ngerokok itu, tiba-tiba terasa ada yang narik kemejanya Mahmud dari belakang. Spontan Mahmud langsung melihat ke belakang, karena dia mengira kemejanya ini tersangkut ranting atau bagaimana. Tapi di belakangnya tidak ada siapa-siapa dan tidak ada apapun yang tersangkut di kemejanya Mahmud. Tepat di belakangnya Mahmud ini adalah semak. "Ada apa, Mud?" tanya Eko yang menyadari kalau Mahmud ini sedang mencari sesuatu. Enggak, ada yang nyangkut tadi di bajuku," jawab Mahmud. Teman-temannya cuek saja dan mereka lanjut menikmati istirahatnya. Tidak lama kemudian, terlihat ada seorang kakek-kakek yang lewat dari bawah. Dan ada yang aneh dengan penampilan kakek itu. Anehnya kenapa? Di suhu yang sedingin ini, kakek itu tidak mengenakan baju. Dia jalan sambil memikul sesuatu. Dan kakek itu sepertinya tidak asing. Jadi, sekilas kakek itu sangat mirip dengan kakeknya Mahmud yang sudah meninggal. Tapi sayangnya, Mahmud tidak bisa memperhatikan terlalu jelas karena waktu itu cukup gelap. Mahmud gak begitu peduli sih, karena bisa jadi itu cuman mirip. Setelah dirasa sudah habis waktu maghrib, mereka melanjutkan perjalanan. Di perjalanan menuju ke pos selanjutnya ini tiba-tiba Yayan mendekati Mahmud dan berbisik, "Mud, ada yang ngikutin kamu." "Hah? Siapa, Yan?" "Coba lihat ke belakang." Dilihat ke belakang, tapi gak ada siapa-siapa.
Mana Yan? Kamu gak ngeliat? Enggak, gak ada siapa-siapa kok. Ya udah biarin aja, kayaknya dia gak ada maksud jelek. Emangnya siapa sih Yan? Kurang jelas Mut, kelihatan kayak bayangan doang. Sambil berjalan itu Mahmud merasa deg-degan karena baru kali ini dia mendaki gunung dengan suasana mistis seperti ini. Dia minta ke Yayan agar jalan berdekatan karena jujur saja waktu itu dia mulai merasa takut. Setelah cukup lama berjalan, sampailah mereka di pos 4 sekitar jam 11 malam. Sesampai di situ mereka istirahat dan membuat kopi. Dan ketika sedang ngopi-ngopi gitu, Mahmud berbisik pada Yayan. Yan, masih ngikutin gak yang tadi? Enggak Mud, aku udah gak ngeliat sejak di pos 3 tadi, jawab Yayan. Mendengar itu Mahmud merasa lega. Dia melanjutkan minum kopinya. Dan lama-kelamaan mereka merasa nyaman di pos 4 karena cukup lama berhenti. Camp di sini aja gimana? Udah PW banget nih. Iya nih sama. Nanggung lah, bentar lagi nyampe di Argo Dalam. Udah lanjut aja. Sebenarnya Mahmud sendiri juga sudah merasa PW. Tapi mengingat wasiat kakeknya kalau suruh ke Argo Dalam, dia memaksakan dirinya. Dan yang lain pun setuju. Yaudah ayo lanjut aja, daripada kelamaan ntar malah ngantuk, ucap Mahmud. Oke lah. Peralatan dikemas, dan sebelum melanjutkan perjalanan, terlihat ada satu orang yang sedang berjalan dari bawah. Setelah diperhatikan, ternyata orang itu adalah kakek-kakek yang ketemu di jalur tadi. Dia berpenampilan sama persis, nggak pakai baju dan memikul sesuatu. Loh, itu kayak orang tadi deh. Iya, kok dari bawah? Bukannya tadi dia udah duluin kita ya? Nah itu dia. Apa mungkin tadi dia berhenti ya? Orang yang boem itu mah. Udah ayo cepetan berkemas. Sepertinya Yayan tahu sesuatu, tapi dia tidak mengatakan itu pada yang lain. Dan memang di Gunung Lawu ini sering banget ada warga yang naik untuk menyetok belanjaan ke warung-warung yang ada di atas. Mereka lanjut berkemas, kemudian perjalanan kembali dilanjutkan. Singkat cerita, sampailah mereka di Argo Dalam sekitar jam 12 malam. Sesampai di Argo Dalam, mereka langsung mencari tempat untuk mendirikan tenda. Jadi mereka mendirikan tenda di tempat yang cukup jauh dari tenda pendaki lain. Setelah tenda sudah berdiri, mereka lanjut masak makanan untuk makan malam. Dan karena capek, malam itu mereka langsung tidur. Ketika sedang tidur, antara sadar dan tidak, jadi antara mimpi dan nyata. Tiba-tiba Mahmud ini mendengar suara kakeknya memanggil dari luar tenda. Dan Mahmud langsung datang ke sumber suara itu. Seperti ada panggilan jiwa. Di depan tenda, ternyata benar. Itu adalah kakeknya. Beliau memakai baju yang sama seperti sebelum meninggal dulu. Melihat kalau itu adalah kakeknya, dia langsung mencium tangannya. Dan Mahmud diajak ke sebuah tempat. Jadi saat itu Mahmud ini gak sadar kalau ternyata kakeknya ini sudah meninggal. Seperti tidak ingat sesuatu sama sekali. Dan kejadian sebelumnya pun dia tidak ingat. Yang dia tahu, sekarang dia ada di sini sama kakeknya. Sesampai di bangunan yang terbuat dari kayu, kakeknya itu bilang, Aku seneng kamu datang ke sini. Ada yang ingin ketemu sama kamu. Mahmud hanya mengangguk. Kemudian ada seorang laki-laki yang tinggi gempal datang. Kemudian si kakek minta Mahmud untuk salaman dengan orang itu. Setelah bersalaman, orang itu memegang pundaknya Mahmud sambil tersenyum. Kemudian dia mengeluarkan sesuatu yang seperti kertas dan ada tulisannya aksara Jawa. Kertas itu kemudian diberikan pada Mahmud. Kemudian orang itu pamit untuk pergi.
Setelah pergi, si kakek mengajak Mahmud untuk duduk dan memberitahu isi dari kertas itu. Bahwasanya kertas itu adalah sebuah doa Jawa dan itu bisa digunakan Mahmud untuk menjaga dirinya. Istilah Jawanya itu adalah njogo awak. Tapi kek, saya nggak bisa baca tulisannya. Nggak perlu dibaca, aku akan bacakan dan kamu ingat-ingat. Si kakek mengucapkan isi dari kertas itu dan Mahmud menirukannya. Setelah 3 kali menirukan, Mahmud sudah merasa hafal. Kertas itu diminta sama kakeknya dan doa tadi jangan sampai dia lupakan. Amalkan setiap mau pergi kemana-mana, terutama kalau akan mendaki gunung. Jadi kayak semacam mantra gitulah, tapi itu adalah doa kejawen. Setelah dirasa udah paham, si kakek bilang juga ke Mahmud kalau doa ini harus disertai dengan tirakat dulu. Jadi tirakatnya itu adalah puasa sehari semalam. Umpamanya pisau, kalau nggak diasah pastilah nggak bakal tajam. Setelah sudah dirasa paham, kakek memegang pundaknya Mahmud. Dan seketika itu juga, Mahmud tiba-tiba berada di dalam tenda. Jadi kejadian tadi itu seperti mimpi, tapi terasa nyata. Doa yang diberikan orang tadi pun masih dia ingat. Setelah bangun itu dia melihat jam tangan, dan saat itu sudah menunjukkan pukul 4 subuh. Karena sudah tidak ngantuk, dia keluar dari tenda dan jalan menuju ke warung untuk membeli kopi. Dan saat dia jalan menuju ke warung, dia melihat ada sebuah bangunan kayu yang dia tempati sama kakeknya tadi. Letaknya itu ada di atas tebing di sebelah kiri. Jadi bangunannya itu semacam rumah joglo. Dan memang bangunan itu udah ada sejak lama. Sejak Mahmud sering diajakin kakeknya ke sini semasa dia kecil. Sesampai di warung, dia pesan segelas kopi dan dinikmati sampai pagi. Sesekali dia melihat ke arah tendanya, barangkali teman-temannya ini sudah bangun dan sekalian mau diajakin ngopi. Setelah kopi sudah habis, dia jalan ke bangunan kayu tadi. Sesampainya di sana dia duduk sambil mengirim doa kepada almarhum kakeknya. Setelah selesai berdoa, dia melihat teman-temannya sudah pada bangun. Jadi dari bangunan itu dia masih bisa melihat tendanya dengan jelas. Dalam hati dia pamit untuk balik. Setelah itu dia jalan kembali ke tendanya. Dari mana, Mut? Habis dari warung tadi ngopi. Ada nasi nggak di sana? Kurang tahu. Kayaknya ada sih. Yaudah, habis ini sarapan ke sana aja. Pagi itu mereka membuat kopi untuk menghangatkan badan. Dan karena perbekalan makanan mereka juga sudah habis, pagi itu mereka pergi ke warung untuk membeli sarapan. Setelah sarapan, mereka berunding. Mau lanjut ke puncak apa gimana nih? Aku sih terserah. Kalau ke puncak ya ayo. Aku nggak deh. Kalau kalian mau ke puncak, aku tungguin di tenda. Sama, bosan aku. Aku di tenda aja lah. Karena Mahmud dan Yayan tidak mau ke puncak, akhirnya mereka memutuskan untuk nyantai di tenda saja. Dan nanti agak siangan baru balik turun. Singkat cerita, waktu sudah menunjukkan jam 11 siang. Mereka berkemas dan akan kembali turun. Di perjalanan turun, Yayan berbisik pada Mahmud. Mut, semalam kayak ada yang datang loh di sekitar tenda kita. Kayaknya itu orang yang ngikutin kamu. Oh, iya aku udah tahu. Bener kamu, dia orang baik. Nah, ternyata Yayan merasakan kalau semalam ada yang datang. Jadi apa benar kalau kejadian semalam itu hanya mimpi? Singkat cerita, sampailah mereka kembali di pos. Di pos itu mereka istirahat sebentar, kemudian mereka langsung cabut pulang. Nah, besoknya Mahmud cerita ke kedua orang tuanya kalau dia sempat bertemu dengan kakeknya dan dikasih amalan ini. Dan ayahnya Mahmud bilang agar dijalani aja, lagian gak ada salahnya juga kan.
Mahmud melaksanakan semua itu. Dia sudah melakukan puasa sehari semalam. Dan doa Jawa itu selalu dia baca ketika akan berpergian. Hingga sampai sekarang, doa itu masih dia ingat dan selalu dia amalkan. Meskipun sekarang dia sudah jarang mendaki gunung karena dia sudah berkeluarga. Nah, itu tadi adalah pengalaman mistis yang dialami oleh Mahmud ketika dia mendaki ke Gunung Lawu via Cemoro Sewu. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini sampai selesai. Aku pamit undur diri dulu ya. Good night and see you next time.